Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid. Saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Analisa Rekomendasi e-Marketplace menggunakan Collaborative Filtering. Rekomendasi kursus dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat memilih kursus yang tepat sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan. Oleh karena itu, untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan rekomendasi kursus, akan dibuat suatu sistem rekomendasi e-Marketplace untuk merekomendasikan kursus kepada masyarakat. Proses rekomendasi kursus ini dilakukan dengan memanfaatkan big data yang diproses dengan metode data mining. Salah satu metode data mining yang digunakan adalah metode collaborative filtering, terdiri atas user base dan item base. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan metode collaborative filtering dalam memberikan rekomendasi kursus pada pengguna, serta bagaimana hasil penerapan metode collaborative filtering dalam memberikan rekomendasi kursus kepada pengguna. Kemudian, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui cara menerapkan metode collaborative filtering dalam memberikan rekomendasi kepada pengguna, serta mengetahui hasil penerapan metode collaborative filtering dalam memberikan rekomendasi kepada pengguna. Kemudian, dalam penelitian kali ini terdapat dua landasan teori utama. Yang pertama adalah e-marketplace, kemudian collaborative filtering. Untuk e-marketplace sendiri adalah suatu sistem informasi antar organisasi di mana pembeli dan penjual di pasar melakukan komunikasi dan bertukar informasi mengenai harga dan produk, serta mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Kemudian, untuk collaborative filtering sendiri adalah teknik yang paling banyak digunakan pada sistem rekomendasi dengan cara menjumlahkan rating atau pilihan dari suatu produk. Dengan menemukan profil dengan melihat history rating yang diberikan pengguna dan menghasilkan suatu rekomendasi baru berdasarkan perbandingan antar pola pengguna. Collaborative filtering tidak hanya menggunakan informasi yang diperoleh untuk pengguna yang aktif tersebut, tapi juga digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna lain dengan preferensi yang serupa. Collaborative filtering mempunyai dua pendekatan. Yang pertama yaitu user-based collaborative filtering dan item-based collaborative filtering, atau yang disebut juga dengan model base. Pada collaborative filtering terdiri dari dua tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi. Tahap pertama yaitu mencari similarity. Mencari similarity ini menggunakan algoritma cosine similarity measure. Dan yang kedua, menghitung prediksi rating. Menghitung prediksi rating ini menggunakan algoritma weighted sum. Selanjutnya, kita masuk ke bagian perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini, kita menggunakan UML. Salah satu bentuk dari UML adalah diagram use case. Secara garis besar, perancangan sistem ini digambarkan sebagai berikut. Dalam use case ini terdiri dari 4 aktor. Yang pertama ada admin, course provider, member, dan GUES. Admin mempunyai akses untuk mengelola course provider type, mengelola course provider, mengelola kursus kategori, mengelola kurs, kemudian menyetujui kurs, mengelola city, dan mengelola user. Course provider mempunyai hak akses untuk mengelola course, mengelola dokumen. Kemudian member bisa melakukan melihat rekomendasi kursus, memilih kursus, dan memberi review kursus. Dan gue hanya bisa melihat kursus. Kemudian untuk admin, course provider, dan member, mereka perlu login terlebih dahulu agar bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selain login, di sini juga mereka bisa mendaftarkan akun mereka masing-masing secara terpisah. Setelah kita melakukan perancangan pada sistem, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil dari sistem tersebut. Berikut ini merupakan aplikasi yang sudah diselesaikan oleh penulis. Nah, aplikasi ini yang pertama terlihat adalah halaman awal aplikasi, yang dimana halaman awal ini berisi nama perusahaan, kemudian visi misi perusahaan, serta kursus populer yang diberikan. Nah, kursus populer ini biasanya diurutkan berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu, kemudian sampai ke yang terendah. Karena di sini menggunakan slider, jadi si yang tertingginya pindah ke kanan. Selain itu, di sini juga terdapat review kursus yang telah diberikan oleh user kepada kursus yang sudah ada. Lanjutnya kita ke halaman about. Di halaman about ini terdiri tentang informasi-informasi terkait perusahaan, seperti tentang perusahaan apa gitu, terus latar belakang, kemudian tujuan perusahaan ini apa, kemudian penghargaannya. Kemudian kita ke halaman course. Nah,
Di halaman ini bisa dibilang juga ini user guest ya. Jadi semua orang bisa mengakses ini. Di halaman ini terdiri dari course yang populer serta kursus yang tersedia dari sistem ini. Nah, untuk kursus populer di sini dibatasi hanya 4 saja dan diurutkan berdasarkan dari yang paling banyak peminatnya. Kemudian untuk kursus yang ini ditampilkan seluruhnya. Kemudian jika kita menekan salah satu kursus tersebut, kita akan diarahkan ke halaman detail kursus. Nah, halaman detail ini yang berisi seperti nama kursus, kemudian harga kursus tersebut berapa gitu, kemudian gambar kursusnya bagaimana gitu. Dan di sini juga kita bisa melihat deskripsi kursus tersebut seperti apa, terus kebutuhan untuk mengikuti kursus tersebut seperti apa, kemudian fasilitas yang diberikan seperti apa saja, dan review kursus ini seperti apa gitu. Sudah mengetahui kursus tersebut sesuai dengan yang kita inginkan, kita tekan enroll. Kemudian di sini kita melakukan pendaftaran kursus. Nah, di sini kita menggunakan nama saya. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kita diharuskan untuk melakukan konfirmasi email terlebih dahulu. Setelah kita melakukan verifikasi email, kita akan diarahkan ke halaman ini. Setelah diverifikasi juga, kita bisa melakukan login. Kemudian kita klik tombol ini untuk melakukan login. Nah, masukkan email yang didaftarkan tadi. Ini kita login. Nah, di sini kita login sebagai member ya. Nah, setelah login, kita bisa melihat ada menu kursus. Nah, menu kursus ini ada display course atau kursus-kursus yang tersedia. Kemudian not reviewed course atau kursus yang sedang dilakukan, serta history kursus. Pada display course ini, jika kita belum melakukan review, si rekomendasinya belum muncul gitu. Kemudian jika kita melakukan review terlebih dahulu, maka akan muncul sebuah review. Contohnya seperti ini. Misalnya kita beri rating 4. Kemudian komentarnya seperti apa? Percobaan misalnya. Kita kirim. Di not review course ini jadi kosong. Kemudian dia akan masuk ke history. Nah, history ini isinya seperti ini. Kemudian jika kita kembali ke display, nah bakal ada bagian baru yaitu kursus rekomendasi. Nah, kursus yang direkomendasikan ini adalah kursus 3. Nah, untuk proses perhitungannya sendiri saat development terdapat nilai kursus gitu yang ditampilkan. Tapi saat sudah mode production, nilai kursus tersebut ditutupi atau tidak ditampilkan. Kemudian jika kita menekan icon yang gambar mata ini, nah, kita akan menampilkan halaman detail kursus. Nah, kita bisa mengetahui kursus tersebut itu seperti apa gitu. Learning metodenya seperti apa, terus waktu yang dibutuhkan untuk belajarnya itu berapa banyak, kemudian harganya berapa, status kursus ini apa gitu. Kemudian level kursus ini apa gitu, kemudian kebutuhannya seperti apa, fasilitasnya apa, sertifikat apa, kemudian tag kursus ini seperti apa aja gitu. Di sini juga kita bisa melakukan edit profil atau merubah paspor. Dan kita logout. Selanjutnya kita akan masuk sebagai penyedia kursus. Ini merupakan halaman penyedia kursus. Di halaman ini sebagai penyedia kursus terdapat 4 menu yaitu dashboard, my profile, dokumen, dan course. Menu course ini muncul setelah si admin mengapprove course provider tersebut. Nah, dalam menu dokumen ini kita diharuskan mengisi seperti silabus, KK, akte, dan lain-lain agar mempermudah proses kebenaran data. Kemudian dalam menu course ini terdapat 2 submenu yaitu create course dan display my course. Di create course ini kita dapat membuat kursus baru. Nah, misalnya kita buat bahasa Jepang, belajar kanji, kemudian harganya berapa, learning metodenya seperti apa, hari yang dibutuhkan berapa, kemudian tingkatan levelnya seperti apa, deskripsinya seperti apa, nah gambar thumbnailnya seperti apa, kemudian fasilitasnya apa saja, sertifikat misalnya, kemudian kebutuhannya seperti apa, kemudian tagnya seperti apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita submit. Setelah kita submit, kita akan diarahkan ke halaman display my course, di mana halaman ini menampilkan semua kursus yang telah dibuat oleh course provider tersebut. Tapi kursus ini, meskipun sudah dibuat oleh course provider, tidak akan langsung muncul di website. Harus disetujui oleh admin terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan login sebagai admin.
Ini halaman utama admin. Dalam halaman utama admin terdiri dari menu dashboard, my profile, course provider, course, dan other. Dalam course provider ini ada 3 submenu, yaitu type, list, dan new applicant atau si kursus provider baru. Tipe kursus provider ini terdapat 3, yaitu institution, tutor, dan native speaker. Native speaker ini bisa dibilang bule asli ya. Kemudian untuk list di sini menampilkan kursus provider yang ada gitu. Kemudian untuk new applicant ini merupakan halaman yang dimana isinya kursus provider baru yang membutuhkan persetujuan. Saat membutuhkan persetujuan, admin akan mengecek dokumen-dokumen yang telah diisi sebelumnya. Kemudian jika dokumen tersebut sesuai dengan standar yang ada pada kampung course, maka kursus provider tersebut akan disetujui. Kemudian untuk menu kursus sendiri terdapat 3 submenu, yaitu kategori, list, dan new course. Nah, kategori ini digunakan untuk mengetahui kategori kursus seperti bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Rusia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk list ini, di sini akan menampilkan kursus provider serta jumlah kursus yang telah dibuatnya. Misalnya kita klik view course, di sini akan menampilkan kursus-kursus yang dibuat oleh penyedia kursus bintang. Ini kursus-kursusnya. Kemudian untuk new course ini merupakan kursus baru yang dibuat dan membutuhkan persetujuan. Admin pertama mengecek terlebih dahulu kursus tersebut. Apakah kursus tersebut layak untuk ditampilkan ke website atau tidak. Jika layak, maka akan disetujui. Jika tidak, maka akan ditolak. Misalnya kita setujui. Nah, selesai. Kemudian kita ke menu order. Nah, menu order ini terdapat 2 submenu, yaitu cities dan user. Cities ini digunakan untuk melakukan pendaftaran penyedia kursus, yang dimana contohnya seperti ini, yaitu kode sittingnya seperti apa, nama kotanya seperti apa, kemudian statusnya seperti apa. Kemudian user di sini merupakan user yang ada pada sistem gitu. Jadi kalau misalnya usernya bermasalah, si admin bisa langsung mengaktifkan user tersebut. Dan untuk course provider sendiri, misalnya saat dia mengirim dokumen tapi si dokumennya tidak sesuai dengan standar, maka akun course provider tersebut akan langsung dimatikan. Nah, seperti itu untuk penjelasan aplikasinya. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis, proses analisis dan perancangan yang dilakukan, serta menguji metode collaborative filtering untuk memberikan rekomendasi terhadap preferensi masyarakat, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam upaya penerapan metode collaborative filtering, terdapat 2 tahap yang perlu dilakukan. Dalam tahapan tersebut terdiri dari mencari nilai similarity dan cari nilai prediksi rekomendasi. Kemudian yang kedua, hasil yang didapatkan setelah mengolah data dengan menerapkan metode collaborative filtering pada sistem e-marketplace cukup akurat dengan nilai akurasi sebanyak 3,8 dari 5 atau 76% dalam bentuk persentase. Adapun saran yang diberikan oleh penulis agar sistem yang telah dibuat bisa dikembangkan lebih maksimal. Pertama, sebaiknya dilakukan pengembangan penelitian ini yang sudah ditambahkan metode content-based filtering agar kursus baru atau belum pernah direview oleh pengguna bisa direkomendasikan. 2. Dalam upaya peningkatan penilaian akurasi, maka diperlukan metode lain untuk menutupi kekurangan dari metode yang telah diterapkan pada penelitian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan.